welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng gue Ocel. Dan di video kali ini gue akan ngomongin salah satu parfum yang lagi lumayan rame juga. Ini adalah namanya Project 1945. Ketiga parfumnya udah ada, jadi gue akan ngomongin. Kalau misalnya kalian penasaran, please keep on watching. Oke, ini ada 3 parfum, namanya adalah yang satu ini The Great Batavia, yang ini juga Bambu Runcing, dan ini Sunset in Sumba. Jadi memang karena namanya juga dia kan pakai tahun 1945 ya, basically itu kayak tahun merdekanya Indonesia gitu. Jadi kayaknya semua parfumnya memang terinspirasi dengan era-era zaman tersebut. Dan ini packagingnya masing-masing beda-beda sesuai dengan namanya. Cuman ini ternyata gue lihat di belakangnya tuh ada penjelasan. Jadi ini tuh kayaknya ada kayak bintang. Ini tuh dia nulisnya Ratu dari Timur, simbol kejayaan, kemegahan, dan keindahan gitu. Terus ini di belakangnya juga ada penjelasan wangi apa yang cocok melambangkan salah satu pusat perekonomian terbesar di dunia di Permata Asia adalah The Great Batavia gitu. Jadi kalau ini kira-kira penggambaran wanginya adalah yang timeless, romantic, classy, yang diseimbangkan dengan sentuhan kontemporer yang fresh. Ini agak-agak puitis ya. Meski di tengah kehiruk pikukan kota, pancaran kepercayaan dirimu pun dengan elegannya bersinar gitu. Nah ini gue belum nyium sih, gue cuma pernah nyium yang Bambu Runcing. Cuma banyak yang ini tipikal parfum cowok pada umumnya sih menurut gue. Not bad. Kok sebenarnya nggak kalau dari sini ya, pas dicium di sini kan ini udah set lama, jadi wanginya masih terasa enak gitu ya, masih buat gue sih masih masuk. Buat cowok tuh pas banget. Nah, ini akan gue semprot di dalam boxnya aja. Oke, gue akan semprot di sini. Openingnya citrus banget, fresh banget, mengingatkan gue saat baru pertama kali liputan parfum di Female Daily. Nah itu parfum niche, nah somehow wanginya tuh kayak gini gitu. Jadi kalau bilang ada yang gak suka, menurut gue sih enak-enak aja. Cuman memang ini tadi gue cium tuh, kalau misalnya kalian sering naik Grab car, kalau tahu ada apa tuh yang Stella pengharum ruangan yang jeruk. Nah itu ada hint di situnya sih sebenarnya, cuman itu tuh tersamarkan, jadi nggak terlalu kecium banget. Nah ini gue akan bacain apa aja komposisi wanginya. Jadi untuk di top notes di The Great Batavia ini dia ada apple, ada lemon, watermelon, dan juga ada spearmint. Nah itu tuh spearmint yang menurut gue memang yang bikin lebih wanginya cool kayak cowok sih. Emang ada wangi mintinya sedikit banget. Terus udah gitu masuk ke middle notes, ini ada lavender, clove, udah gitu ada elmi, dan juga ada geranium. Cuman gue tidak mencium wangi lavendernya sih, karena menurut gue yang paling strong memang si top notesnya ini citrusnya kecium banget. Terus udah gitu di bawahnya baru ada vanilla, ada tonkabin, ada moss, dan ada patchouli Indonesia gitu. Patchoulinya sih kecium ya, vanillanya tidak, tonkabinnya tuh kecium juga sih gitu. Jadi ini memang tipikal parfum cowok aja pokoknya menurut gue. Dibilang tidak enak, enak juga, masih tetap enak kok. Kalau misalnya mungkin tipikal parfum ini tuh karena dia cukup strong ya, si citrusnya tuh cukup naik sampai sini kalau dicium. Jadi kalau misalnya pakainya harus tipis-tipis, dan kalau misalnya keciumnya tipis itu tuh tetap enak sih dipakainya gitu. Jadi buat mungkin banyak cewek-cewek juga kan yang suka parfumnya tuh yang lebih citrus, yang lebih fresh, ini kalian bisa suka sih, karena buat gue ini tidak mengganggu wanginya. Nah next kita masuk ke Bambu Runcing. Ini tuh salah satu yang paling disuka oleh tim member Female Daily. Nah ini kalau Bambu Runcing, ini kelihatannya logonya memang bambu, terinspirasi dari bambu. Dan di belakangnya ada penjelasan kalau semangat Bambu Runcing persatuan Indonesia yang gotong royong. Terus kayak wangi apa sih yang sebenarnya bisa menggambarkan filosofi ini gitu. Jadi memang mereka ingin membuat wanginya tuh yang uplifting dan yang bikin membangun rasa kebersamaan. Jadi ini tuh buat ceritanya ya, ini parfum itu untuk penyemangat buat kalian, buat untuk tidak pantang menyerah dan harapan tinggi untuk masa depan. Jadi ingin naikin mood kalian sih gitu. Nah ini wanginya jujur dari ketiga ini belum deh, aku belum coba yang ini. Cuma yang Bambu Runcing yang udah pertama kali aku cium, dan memang wanginya enak gitu.
Dan aku menemukan kenapa dia wanginya enak, karena dia ada beberapa ingredients wangi yang memang aku suka gitu. Contohnya dia tuh ada musk, dia ada sedikit rose, entah kenapa sejak covid aku suka wangi rose gitu, dan itu enak wanginya. Oke, nah ini gue akan spray sama, sebenarnya ini tuh udah ada bekas sprayannya juga sih. Enak, ini kayak wangi apa ya? Ini gue spray, dan ini wanginya bukan paling kalem, tapi ini wanginya cukup kalem sih. Ini enak banget, gue kayak bukan wangi pandan tapi mirip sama wangi pandan. Jadi kita akan bacain aja. Nah ini kalau misalnya gue baca, jadi dia wanginya di top notes-nya itu ada green leaf, ada bergamon itu emang enak wanginya. Terus di itu ada wangi marin tuh wangi-wangi laut gitu loh. Wangi apa ya, tapi enak banget, gue mengingat ini soalnya. Terus gitu di middle notes-nya dia ada wangi rose, ada freesia juga. Oke, gue tahu. Ada water lily, ada osmanthus sama white jasmine. Terus udah gitu di base note-nya itu dia ada musk, ada precious wood, sama dry fruits gitu. Jadi ini mengingatkan gue, karena tadi gue baca si middle notes-nya itu, ini mengingatkan gue dengan salah satu parfum lagi dari brand lokal juga. Nah wanginya kayak gini. Nah ini tuh kayaknya wanginya gara-gara dari water lily dan juga si freesianya sih. Wanginya ini lebih ke cewek sih kalau menurut aku. Enak loh. Tapi emang jadi dia wanginya tuh kayak agak wangi teh, tapi dia bukan bunga. Tapi ini kayak cocok buat dipakai oleh cewek-cewek gitu. Tapi dia nggak ada manisnya juga. Ini tuh kayak kalau misalnya kalian, kan aku suka banget sama parfum tuh yang bikin kesannya kita pengen snuggle gitu ya, kayak pengen pelukan gitu. Nah ini tuh salah satu parfum yang modelnya kayak gitu. Dan ini enak banget dipakainya. Ada freshnya sedikit banget, tapi habis itu dia jatuhnya lebih ke wanginya tuh yang musky, yang lebih calm sih sebenarnya, lebih ke powdery juga gitu. Ini sih bambu runcing, menurut gue ini salah satu wangi parfum yang general semua orang bisa suka sih, ya, walaupun kalian lebih suka yang ke citrus atau mungkin kalian sukanya wangi yang bunga-bungaan, ini tuh yang di tengah-tengah banget menurut gue. Nah next kita masuk ke yang terakhir, ini Sunset in Sumba. Jadi ini penjelasannya karena kan dia kalau di sini logonya orang ya gitu. Jadi dia bilang dimulai dengan menjelajahi kemegahan air terjun, gunung dan pantai, dilanjut dengan beragam tradisi dan budaya yang amat kaya dan indah. Nah, tapi ini intinya adalah terbenamlah matahari, damai dan bersyukur pun menyerbu hati. Walaupun hari berakhir, harap-harapan baru pun menyinari sang pemimpi. Untuk kamu dreamers yang selalu optimis menempuh petualang-petualangan hidup. Ya, dari Indonesia untuk dunia gitu. Anak senja nih, makanya gue bilang puitis banget kan deskripsinya di belakang. Jadi ini Sunset in Sumba. Oke, ini strong banget wanginya. Oke. Nah ini tuh, ini strong banget wanginya, dan dia lebih ke wangi dupa gitu loh sebenarnya. Jadi kalau ini tuh, jadi kalau mau di rate, ini yang paling strong wanginya, yang paling kayak wangi oud gitu. Oud kan paling strong ya kalau dari parfum, dan dia yang paling strong banget. Ini yang netral, ini yang mediumnya gitu. Nah ini tuh aku nggak suka wanginya, bukan selera aku soalnya, karena ada wangi manis. Wangi manisnya tuh kerasa banget di sini. Jadi dia tuh di top note-nya ada mandarin sama red apple juga. Dia ada cardamom, terus dia ada elmi juga. Jadi sebenarnya mirip-mirip sih sama The Batavia. Jadi emang wanginya tuh freshnya tuh mirip, cuma ini lebih nendang lagi. Sama dia ada lavender juga, ada clove Indonesia, ada in Kansas itu emang dupa. Jadi emang wangi dupanya tuh jauh lebih strong dibandingkan dengan wangi-wangi lainnya. Dan di endingnya itu sama dia masih pakai patchouli dan juga vanilla. Nah ini tuh Cinopai akan sangat suka wangi ini karena dia suka banget wangi parfum yang modelnya kayak wangi dupa gitu. Ini gue gak yakin semua orang bisa langsung suka sih karena emang cukup strong. Ini salah satu wangi parfum yang berkarakter banget. Jadi emang gak buat orang-orang yang standar kayak gue gitu. Jadi memang ini certain people akan suka banget sih wanginya. Dan ini tuh tapi wanginya pun bukan yang kayak wangi murahan gitu. Justru wanginya tuh ciri khas dengan parfum-parfum niche gitu. Jadi memang akan wanginya unik, beda dari yang biasa, bukan tipikal parfum yang pleasing di hidung gitu. Wangi freshnya masih kerasa sih, wangi greenery-nya tuh kerasa. Cuman lebih ke wangi si perdupaan itu jauh lebih kecium juga. Dan entah kenapa ini ada wangi manisnya yang cukup strong menurut gue. Tapi bukan wangi, hampir menyentuh wangi-wangi parfum yang gourmand, yang manis. Kayak
permen gitu. Nah ini tuh tipikalnya kalau misalnya kalian cium cuman sampai sini, itu tuh dia wanginya lebih kerupa. Tapi pas udah mulai masuk naik ke atas sini tuh manisnya kecium banget. Dan ini kayaknya ya prediksi aku dia semakin lama dipakai setelah settling ke kulit kalian, wanginya akan lebih manis lagi sih menurut aku ya. Wangi dupanya jadi bearable, wangi manisnya akan semakin naik menurut aku. Nah, with that, setelah gue bongkar semuanya, gue cium wanginya. Jadi memang yang paling masuk dengan selera gue adalah sebenarnya si bambu runcing. Cuman kalau misalnya ada yang pakai The Great Batavia pun gue akan suka. Cuma kalau untuk Sunset in Sumba tuh gue agak kurang gitu suka, emang kurang masuk aja sama selera gue. Tapi yang paling nyaman menurut gue adalah si bambu runcing yang bisa lo pakai untuk setiap occasion. Nah untuk harganya sendiri, ini ukuran besarnya 100 ml, harganya di 275.000. Cukup affordable karena dia besar sekali dan packagingnya bagus juga. Packaging ini bisa kalian kalian pajang, botolnya juga kelihatan sturdy, capnya juga enak, sama spraynya pun lebih luas juga kalau nyepraynya gitu. Tapi kalau misalnya kalian belum mau komit beli yang full size kayak gini, mereka pengen discovery set. Jadi satu set itu ada yang kecil-kecil, ada 3 wanginya ini, dan itu harganya cuma Rp99.000. Nah ini untuk sebagai brand lokal baru launching, baru rilis, aku cukup puas lah ya dengan rangkaian wangi yang mereka berikan. Karena memang tidak terkesan murahan, semuanya terkesan parfum mahal. Kayak aku bilang yang The Great Batavia aja tuh, aku mengingatkan aku lagi pas lagi liputan parfum niche dari sebuah brand internasional. Jadi memang wanginya tuh udah bukan yang setengah medium atau yang memang wangi-wangi pasaran pada umumnya gitu. Jadi secara konsepnya aku juga suka karena ini juga ngelihat dari Indonesia juga ya. Tuh sama kalau di belakangnya tuh ya itu kayak puitis banget, kayak anak-anak senja ya, kayak anak-anak senja gitu. Jadi aku suka sih so far gitu. Gitu, semoga mereka nanti ke depannya sih ngeluarin parfum yang lebih unik-unik lagi gitu, wanginya yang memang terinspirasi dari Indonesia. Jadi segitu aja dulu video first impression aku dari The Project 1945. Kalau misalnya kalian udah ada yang pernah nyobain salah satu parfum dari The Project 1945, please komen di bawah kira-kira mana yang kalian suka dan kenapa kalian pilih wanginya tersebut. Terus kalau misalnya buat kalian yang lain mau request di review parfum apa lagi dari brand apa yang satu range kayak gini, boleh banget tinggalin aja di kolom komen di bawah, nanti kita akan bikinin tentunya. Jadi itu aja sih dari aku. Thank you guys for watching. See you guys next time. Bye bye.